Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwa Sompa dengan NIM 130200235. Di video ini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu subbahasan Message Passing Interface untuk memenuhi tugas mata kuliah komputasi paralel. Baik, langsung saja. Yang pertama, Message Passing Interface adalah singkatan dari MPI yang merupakan standar yang dibuat untuk mengirim dan menerima pesan di antara proses paralel yang berjalan pada komputer yang terdistribusi. MPI dibuat untuk memungkinkan proses paralel untuk berkomunikasi satu sama lain pada skala yang sangat besar dengan menggunakan sistem yang terdistribusi seperti superkomputer, cluster, atau beberapa mesin lain yang terhubung melalui jaringan. Nah, MPI memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, portabilitas. MPI dirancang untuk bekerja pada berbagai sistem operasi, arsitektur komputer, dan jaringan. Yang kedua, scalability. MPI dapat digunakan untuk mengkoordinasikan proses pada jumlah komputer yang sangat besar. Yang ketiga adalah efisiensi. MPI menyediakan berbagai primitif komunikasi yang efisien untuk mengirim dan menerima data antar proses, termasuk pengiriman data dengan urutan pengiriman data secara paralel. Yang keempat, dokumentasi dan dukungan yang baik. MPI memiliki dokumentasi yang terperinci dan banyak sumber daya yang membantu pengguna untuk memahami dan menggunakan spesifikasi ini. Yang kelima, keberagaman. MPI digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, fisika, kebumian, dan ilmu rekayasa. Cara penggunaan MPI. Berikut adalah contoh sederhana dari program MPI yang membuat prosesor paralel bekerja sama untuk menghitung jumlah elemen dalam array yang diberikan. Program ini akan membagi array ke beberapa bagian, menugaskan setiap bagian ke prosesor yang berbeda, dan kemudian menggabungkan hasilnya menjadi satu jumlah akhir. Berikut ini adalah contoh dari program MPI. Yang selanjutnya adalah karakteristik MPI. Karakteristik MPI yang menjadikannya populer dalam pemrograman paralel dan distribusi yang pertama adalah dirancang untuk digunakan pada sistem terdistribusi, di mana komputasi dapat dilakukan secara paralel di beberapa prosesor atau node. Yang kedua, model pesan. MPI berbasis pada model pesan, di mana proses berkomunikasi dengan mengirim dan menerima pesan. Yang ketiga, komunikasi antar proses. Salah satu tujuan utama MPI adalah memungkinkan komunikasi antar proses. Yang keempat, point-to-point dan komunikasi kumpulan. MPI mendukung komunikasi titik ke titik antar dua proses atau point-to-point dan komunikasi kolektif di antara sekelompok proses. Pemodelan paralelisme. MPI dirancang untuk memodelkan paralelisme berdasarkan pertukaran pesan antar proses. Yang keenam, portabilitas. MPI adalah standar terbuka dan dapat digunakan pada berbagai platform dan arsitektur komputer. Yang ketujuh, efisiensi dan kinerja. Meskipun efisiensi kinerja akhirnya bergantung pada implementasi spesifik dari MPI dan karakteristik hardware, MPI secara umum dikenal karena kemampuannya untuk menyediakan kinerja tinggi pada sistem terdistribusi. Yang kedelapan, dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman. MPI
awalnya dikembangkan untuk bahasa pemrograman Fortran. Namun, seiring berkembangnya waktu, tetap sekarang mendukung berbagai bahasa pemrograman termasuk C, C++, dan bahasa pemrograman Python. Nah, selanjutnya PVM atau Parallel Virtual Machine adalah perangkat lunak yang menyediakan lingkungan untuk pemrograman paralel dan distribusi pada komputer terdistribusi. Dikembangkan oleh Oak Ridge National Laboratory, PVM memungkinkan para pengembang untuk mengembangkan aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel pada klaster atau jaringan komputer terdistribusi. Beberapa karakteristik PVM meliputi yang pertama, komputasi paralel, di mana PVM memungkinkan program-program untuk dijalankan pada beberapa prosesor atau stimulan. Yang kedua, distribusi. PVM mendukung eksekusi aplikasi pada sejumlah besar mesin yang terhubung melalui jaringan. Yang ketiga, komunikasi antar proses. Nah, PVM menyediakan mekanisme komunikasi antar proses sehingga proses-proses yang berjalan pada mesin yang berbeda dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan menjalankan tugas tertentu. Yang keempat, portabilitas. PVM dirancang untuk berjalan pada berbagai jenis arsitektur mesin dan sistem operasi. Yang kelima, bahasa pemrograman. PVM mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, dan Fortran. Yang terakhir adalah fleksibilitas. PVM memberikan fleksibilitas dalam mengatur dan mengelola proses-proses yang terlibat dalam komputasi paralel. Selanjutnya, MPI Communication atau komunikasi MPI adalah suatu protokol atau antarmuka yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara proses atau task pada sistem komputasi terdistribusi. MPI dirancang untuk mendukung program paralel dan distribusi, memungkinkan program-program untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam lingkungan dengan banyak prosesor atau node. Nah, beberapa fungsi MPI yang umum digunakan untuk berkomunikasi. Yang pertama, MPI send untuk mengirim pesan ke satu proses ke proses lain. Yang kedua, MPI reach untuk menerima pesan yang dikirim dari proses lain. Yang ketiga, MPI bcache menyebarkan satu pesan dari satu proses ke semua proses yang terlibat. Yang keempat, MPI getter, yaitu mengumpulkan data dari semua proses dan menggabungkannya menjadi satu dataset di proses tertentu. Yang kelima, MPI scatter, memecah data dari suatu proses dan mendistribusikannya ke semua proses. Selanjutnya, MPI program struktur. Nah, MPI program struktur ini terdiri dari beberapa proses yang berkomunikasi satu sama lain melalui pertukaran pesan. Beberapa struktur umum dari program MPI, yang pertama, inisialisasi. Nah, proses dimulai inisialisasi menggunakan fungsi MPI. Setelah dilakukan inisialisasi, proses menentukan jumlah proses yang akan berpartisipasi dalam komputasi. Kemudian, setiap proses juga mendapatkan identifikasi unik. Yang kedua, divisi tugas. Program MPI seringkali memiliki bagian-bagian yang berbeda untuk setiap proses. Nah, pemilihan tugas ini yang akan diolah dilakukan pada divisi tugas. Yang ketiga, eksekusi tugas lokal. Setiap proses melaksanakan tugas lokalnya, ini biasa berupa operasi perhitungan, pengolahan data, atau tugas lainnya yang sesuai dengan peran masing-masing. Yang keempat, sinkronisasi. Nah, jika diperlukan, proses-proses dapat disinkronkan agar bekerja bersama dengan menggunakan fungsi seperti MPI barrier. Yang kelima, pertukaran pesan. Proses-proses saling berkomunikasi untuk pertukaran data atau informasi menggunakan fungsi-fungsi komunikasi MPI, seperti MPI send dan MPI reach. Berikut contoh program dari MPI program struktur. Nah, yang mana di sini adalah if rank sama dengan 0, bertugas sebagai yang mengirim pesan.
dengan isi pesannya itu fungsi printf hello from proses 0 menggunakan fungsi MPI send untuk mengirim pesan. Nah, kemudian else if rank sama dengan 1 bertugas untuk yang menerima pesan menggunakan fungsi MPI reach. Nah, contoh tadi ini cuma berupa gambaran umum dan sederhana tentang struktur data program MPI. Anda dapat mengembangkan program-program yang jauh lebih kompleks dengan menggunakan fungsi-fungsi MPI lainnya sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda. Itulah tadi pemaparan hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.